Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Terima kasih. Walaupun kita ibadah secara online ya, tapi kita tahu bahwa sukacita kita tidak pernah putus. Kita selalu bersukacita karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Bagaimana Kakak Jain? Betul sekali. Sebelumnya saya mau menyapa dulu bagi teman-teman pemuda yang ada di rumah saat ini yang sedang menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Kita percaya bahwa walaupun kita terpisah jarak dan waktu, namun penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baiklah, teman-teman pemuda sekalian, pada malam hari ini kita bertemu lewat layar kaca dengan gadget yang masing-masing teman-teman pegang pada saat ini. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sudah sekitar berapa lama kita? Sekitar hampir 2 bulan. Hampir 2 hampir bulan. 2 bulan kita tidak beribadah pemuda. Iya, benar sekali. Untuk itu sebelumnya saya mau menyampaikan rasa sukacita saya akhirnya kita dapat kembali bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun malam ini kita agak sedikit berbeda. Metode yang akan kita gunakan pada malam hari ini agak sedikit berbeda dengan ibadah kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita beribadah dengan bertemu secara langsung, bertepuk tangan, memuji dan memuliakan Tuhan, berkumpul di dalam gedung gereja kita. Namun pada saat ini ada yang sedikit berbeda, yaitu kita beribadah secara online. Yang pastinya saat ibadah online tetap kita menerapkan social distancing dan physical distancing, makanya kita buat sedemikian biar ada jarak dan tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Sebelumnya di dalam ibadah pada saat ini kita bukan cuma berdua saja. Iya. Ada teman-teman kita yang mendukung dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Ada Nova sebagai singer. Walaupun tidak kelihatan Kakak Nova, terima kasih sudah sekali. Boleh sama-sama kita melayani. Juga kepada Kak Nando yang memegang gitar, memainkan gitar pada malam hari ini. Juga teman-teman yang membantu dalam proses perekaman kita pada malam hari ini. Adapun kadim kita pada malam hari ini dengan kasih saya sebut Bapak Pendeta Yance Darmawan STH MSI yang akan menjadi kadim dan sekaligus narasumber kita pada malam hari ini. By the way, Kak Gian, metode apa sih yang akan kita terapkan dalam ibadah kita pada malam hari ini? Pada saat ini metode yang kita gunakan dalam ibadah pemuda itu kalau bahasa kerennya itu tanya jawab. Tanya jawab atau Q&A. Ya, Q&A. Q&A itu kalau bahasa Kailinya apa ya? Kalau tidak salah bahasa Kailinya itu bisa kita sebut question and answer. Dan tentunya Kajain dalam ibadah ini dengan menggunakan metode Q&A kita pasti mempunyai sebuah tema. Dan tema kita adalah produktif di tengah pandemi. Baiklah teman-teman pemuda sekalian yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Mari kita terus bersuka cita. Kita percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa, sehingga kita terus bersuka cita di dalamnya. Mari kita angkat pujian, bersuka dalam Tuhan. Saya undang semua teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita Ya, terus bersuka cita, betul tidak Kak amin. Dian? Yang pastinya walaupun ibadah online, tetap sukacita itu harus senantiasa kita gunakan dalam kehidupan kita. Saya percaya teman-teman yang ada di rumah saat ini terus bersuka cita, terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Amin. sumber sukacita kita. Untuk itu saya percaya bahwa kita selalu merindukan hadirat Tuhan dalam Ya. kehidupan kita. Kita selalu merindukan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Untuk itu kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan mengawali segala sesuatunya dengan doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan merawat dan beracara dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang begitu mengkhawatirkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini ketika kami akan memulaikan segala ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berperkara dalamnya, agar apa yang boleh menjadi renungan kami, apa yang boleh menjadi diskusi kami pada saat ini, itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami serahkan ibadah ini Bapa ke dalam tangan Tuhan, di dalam keampunan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan sekaligus diskusi kita dengan metode Q&A. Dan untuk menjemput Khadim, kita angkat pujian yang berkata, Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Katakan, ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu.
berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mempertemukan kami lewat persekutuan ibadah secara online. Kami percaya di mana saja kami berada, kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk mendengar, untuk merenungkan, untuk belajar akan firman-Mu pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua yang sangat terbatas ini diperlengkapi dari kuasa Tuhan sendiri untuk dapat memahami kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan memandu dalam diskusi kami pada saat ini di sekitar firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu, bahkan semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan memberkati. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita bagi kaki dan terang pada jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman semua yang di rumah dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam. Kita tetap menerapkan social Social dan distancing. physical distancing ya teman-teman semua. Baiklah Bapak Pendeta, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan kita dalam metode question and answer pada malam hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini sama Bapak Pendeta. Jadi selama masa pandemi ini, apa saja yang Bapak lakukan bersama keluarga terkasih selain pelayanan ibadah yang biasa dilakukan? Ya, terima kasih. Kita juga tentu perlu bersyukur sebenarnya. Walaupun di satu sisi kita dalam dibatasi dalam banyak hal, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melaksanakan aktivitas yang lebih luas di luar. Tetapi justru di sisi yang lain ada kesempatan berkumpul dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Dan rasa-rasanya hal yang begitu kalau sebelum pandemi mungkin sulit ya, mungkin jarang kita rasakan. Itu luar biasa, saya kira di mana kita bisa ya saling sharing juga di rumah, saling ya mendoakan, saling diskusi untuk ya membuat kita lebih kuat lagi di dalam menghadapi kehidupan. Amin. Kalau Kak Gian sendiri bagaimana? Yang pastinya selama masa pandemi ini, walaupun kalau orang bilang stay at home, tapi saya masih stay at work, stay at office. Jadi ya yang penting tetap menerapkan bagaimana cuci tangan, segala sesuatu itu dicuci tangan dulu, kalau berhubungan dengan orang cuci tangan, biar tetap menjaga kebersihan, dan tetap yang pastinya social distancing dan physical distancing itu adalah hal yang wajib untuk sekarang ini. Iya, luar biasa. Kalau begitu Pak Pendeta, dalam metode saat ini, jadi kami sebagai pengurus pemuda GPID Peniel Palu, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman pemuda yang telah kami catat, yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama Bapak Pendeta, saya ingin memberi kesempatan bagi Bapak Pendeta untuk memberi pengantar tentang bagaimana tema kita pada malam hari ini, yaitu produktif di tengah pandemi. Ya, ini satu tema yang saya kira bukan kebetulan, memang sesuatu yang memang menarik. Ya, kita memang dalam masa pandemi ini banyak keterbatasan, banyak aktivitas kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita ini jadi seperti dibatasi gitu, agak kurang bisa kita melakukannya.
Sehingga orang mungkin merasa ini pandemi ini membuat kita ya bisa putus asa, bisa merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa, seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa lagi. Dan banyak mungkin justru memanfaatkan dengan masa pandemi ini lalu cuma tidur-tiduran, cuma nonton, cuma ya main-main game saja. Padahal saya kira tentu kita harus melihat ini juga sebagai peluang sebenarnya toh. Jadi memang dengan tema produktif di tengah pandemi ini ya membuat kita apa yang perlu kita buat ini, apa yang kita harus lakukan. Dan saya kira ini sesuatu yang menarik. Jadi produktif itu bagi saya atau menurut kamus itu kita tahu itu berarti proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Jadi kita tentu memang merasa kalau tidak berbuat, kenapa tidak berbuat apa, bagaimana kita bisa berbuat sehingga bisa menghasilkan. Ya memang ada banyak saudara-saudari kita yang masih harus bekerja walaupun di rumah ya, home stay at home, tetapi bekerja work dari rumah ya, bekerja dari rumah juga. Kita bisa bekerja dari rumah. Jadi produktif walaupun di tengah pandemi, itu yang barangkali yang kita mau percakapkan dalam kesempatan ini. Seorang bijak mengatakan sesulit apapun keadaan kita harus tetap berbuah. Amin. Jadi sesulit apapun keadaan kita harus tetap berbuah. Bahkan kita melihat orang bisa kreatif, bisa menghasilkan sesuatu justru karena tantangan sebenarnya, karena kesulitan. Jadi ada proses dulu kesulitan, lalu membuat dia berpikir, dia membuat dia berusaha bertekad apa yang untuk menjawab masalah-masalah yang seperti dihadapi. Saya kira ini juga begitu juga masa pandemi ini. Jangan membuat kita lalu seolah merasa tidak apa yang kita mau bisa perbuat, tapi mulai berpikir, mulai kemudian melakukan sesuatu untuk mungkin membuat terobosan kreativitas, inovasi di dalam menjawab masalah. Apalagi mungkin saja ya tadi kita ada orang yang tidak bisa berdagang di toko, mungkin harus tutup karena PSBB, tetapi mereka mungkin lewat berdagang secara online misalnya. Kita tidak bisa beribadah secara di gereja, tapi kita bisa beribadah online. Ini satu. Jadi produktif itu dari sudut Alkitab itu berkaitan dengan memang bekerja. Jadi terkait dengan bekerja. Jadi kalau kita bilang produktif itu berarti kita berada di kisaran bagaimana bekerja sebenarnya. Dan di dalam Alkitab itu banyak bagaimana menerangkan, mengarahkan kita untuk bekerja, untuk memberi buah di dalam hidup kita ini. Bahwa hidup ini ya kita lihat bagaimana dalam Kejadian, misalnya Kejadian 1 itu ya Tuhan menjadikan segala sesuatu. Dia bekerja juga. Dia melakukan sampai pada akhirnya dia mengatakan apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan itu luar biasa, indah. Ya, semuanya baik adanya. Jadi saya kira sebagai gambar dan rupa Allah, manusia juga dipanggil di dalam hidupnya itu untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja. Dalam Filipi 1 ayat 22, di sana Rasul Paulus dia mengatakan begini. Ini menarik bagi kita. Jadi dalam Filipi 2 ayat 21, mana sudah ini? Jadi dikatakan begini, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi kalau Tuhan masih beranugerah bagi kita sebagai pemuda, sebagai manusia, masih boleh hidup, ya kecuali kalau sudah mati, ya sudah berakhir semuanya toh. Tapi kalau kita masih diberikan hidup, begitu Paulus bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi kita harus bekerja, ya bukan hanya sekedar bekerja, tetapi yang menghasilkan, yang memberi buah. Tentu ini buah-buah yang
ya, menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang menjadi berkat juga bagi sesama. Nah, bagian dari manusia yang baru, begitu Paulus juga menggambarkan di dalam Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28, di sana dikatakan ini tentang manusia yang baru. Manusia yang baru ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan itu berarti kita semua, termasuk para pemuda, kita semua sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi manusia yang baru. Roh Kudus mendiami hati dan hidup kita. Dan Paulus mengatakan begini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita sebagai manusia yang baru itu diharapkan untuk bekerja, untuk malah di sini dikatakan bekerja keras. Ya, saya kira kalau dibilang bekerja keras ini, tentu kita sadar semua orang yang bekerja itu tahu bahwa tidak gampang bekerja juga kan, pasti ada menemui tantangan, banyak kesulitan, termasuk sekarang pandemi ini juga sebuah tantangan di satu sisi, tetapi di lain sisi juga menjadi peluang. Banyak orang bilang malah orang bagaimana menjadikan tantangan sebagai peluang. Jadi begitu. Jadi supaya apa? Ya supaya kita menjadi berkat, bisa membantu orang-orang lain juga. Ini kan sehingga kehadiran kita bukan saja Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan kita diberkati, tetapi kita juga menjadi berkat. Saya kira ini panggilan orang-orang percaya diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi bagaimana kita bisa menjadi berkat? Tidak kita berusaha atau tidak bekerja. Kita hanya malas-malas, apalagi banyak kesulitan. Apa kita mau bikin begitu? Kita seolah-olah sudah putus asa. Kita sudah merasa sudah ini kehendak Tuhan, tidak usah bekerja. Padahal bukan begitu Tuhan inginkan kepada kita. Bahkan kalau Paulus katakan di 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu, jika seorang yang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Jadi kalau orang yang tidak bekerja, jangan makan. Wah, siapa yang tidak makan? Kita masih makan ini. Masa tunggu-tunggu minta-minta saja supaya orang bantu kita supaya makan. Yang jelas kita perlu makan ini. Jadi mesti kita berusaha. Ya mungkin ya sejauh begitu yang di Alkitab. Ya, jadi Alkitab mengajarkan kepada kita itu dalam hidup ini kalau Tuhan masih perkenankan kita hidup, saya kira dalam berbagai situasi, kondisi apapun, berarti kita harus terus bekerja. Harus terus berbuah berarti. Harus terus berbuah. Jangan langsung sudah. Iya, biasanya karena keadaan begini sudah, padahal sebenarnya dengan keadaan begini harus terus berbuah. Iya, harus Benar terus sekali. berbuah. Karena kita percaya iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Ya, benar. Ini Seperti menarik itu. juga itu ya, Iya. dikatakan iman Jadi kita tanpa harus perbuatan. tetap berproduktif selama masa pandemi ini. Tadi saya tertarik kepada Bapak saat Bapak menyinggung masalah soal ibadah online. Nah, ada pertanyaan dari teman kita yang di rumah. Ada yang bertanya seperti ini, Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, bagaimana pandangan Alkitab tentang ibadah online yang diadakan karena adanya sebuah wabah? Perlukah ibadah konvensional atau tatap muka tetap dipertahankan? Ya, ini menarik sekali karena memang ini sementara kita laksanakan Sementara sekarang terjadi, juga, ya. ini sementara berlangsung ini. Jadi ya kita tentu mulai dulu memaknai apa itu ibadah sebenarnya toh. Jadi bagi kita ibadah itu kalau bahasa Ibraninya abodah, atau dalam bahasa Yunani latria. Di sana itu bermakna itu sebenarnya bekerja juga, bermakna bekerja, melayani, ya, mengabdi. Tentu dalam hal ini mengabdi kepada Tuhan toh. Ya, kita bekerja, kita melayani, kita mengabdi kepada Tuhan. Itu kita ya melaksanakan segala pengabdian kita dan pelayanan kita. Kita secara lebih ibadah ini bagaimana kita ya memuliakan Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi ibadah sebenarnya ini kita harus pahami. Jadi secara teologis itu memahami bahwa
Dan juga begitu juga di Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu bukan sekedar ibadah-ibadah yang sebenarnya upacara-upacara, bukan sekedar ritus-ritus, ya bukan sekedar ya, kita berada di tempat suci atau di gedung gereja selama ini kita beribadah begitu, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita ya, menjalankan pelayanan kepada sesama. Bagaimana kita membangun ya hubungan dengan Tuhan sebenarnya, hubungan dengan Tuhan ya, yang diwujudkan juga dalam pelayanan-pelayanan kepada sesama. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya ibadah ini bagi kita ini bagaimana membangun ya, memuliakan Tuhan lewat ya kehidupan kita. Jadi tidak harus di tempat tertentu. Dan kita menyadari ya karena situasi dan kondisi bahwa memang kita ya sesuai himbauan pemerintah kita tidak untuk sementara ya itu tidak beribadah di gereja, walaupun memang selama ini kita melaksanakan ibadah-ibadah di gereja. Di gereja itu sudah tradisi yang memang ya Alkitab juga menggambarkan bagaimana ya tapi itu berkaitan juga dengan hakikat kita sebagai gereja untuk bersekutu persekutuan orang-orang percaya ya hanya memang ini karena situasi dan kondisi tertentu ya kita harus di rumah saja. Tetapi memang kalau kita melihat jemaat mula-mula itu juga memang awalnya mereka karena ya tidak bisa ibadah di bait suci gitu kan, mulai kekristenan sudah menyebar kemana-mana, lalu mereka ibadah di rumah duluan. Jadi di rumah-rumah dulu mereka, awalnya mereka ibadah di rumah-rumah. Jadi seperti jemaat yang di Galatia, di Korintus itu sebenarnya jemaat-jemaat yang di rumah-rumah. Kan belum ada tempat gereja seperti kita sekarang kan, belum ada gedung di mereka. Itu mereka menghayati nilai persekutuan begitu, kebersamaan. Jadi sebenarnya ibadah di rumah-rumah itu bukan nanti saat-saat sekarang ini diadakan Pak Pendeta ya. Sudah di zaman Alkitab pun ada diterangkan adanya ibadah-ibadah di rumah. Dan dengan seiring perkembangan zaman, ibadah online ini lebih memudahkan untuk jemaat untuk beribadah di rumah, mendapat panduan dari gereja masing-masing dengan cara beribadah online. Seperti itu ya Bapak Pendeta. Ya, jadi bukan berarti kalau begitu kita ibadah-ibadah di rumah saja kan. Lalu ini kan hanya untuk sementara waktu. Karena memang ya kita lebih makna persekutuan itu begitu lebih bermakna bila kita berkumpul ya. Memang ini juga karena kebutuhan sebenarnya kan. Untuk apa kita membangun gereja? Karena kita merasa kebutuhan kita sebagai umat Allah yang semakin berkembang untuk kita ya berkumpul di satu tempat, kita memuji, memuliakan Tuhan. Betul saling menopang, saling mewujudkan ya kebersamaan kita. Yang pastinya ibadah di rumah tidak menurunkan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak berarti bahwa kalau ibadah rumah lebih kurang dia kualitas. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, di sana Tuhan ada. Jadi di sana kita justru mengalami kehadiran Tuhan, janji Tuhan di rumah kita ya. Baiklah Bapak Pendeta, saat ini kita masuk dalam pertanyaan kedua. Pertanyaan ini tidak mau disebutkan namanya, tapi pertanyaan ini menarik karena menurut saya sebagai ketua pemuda, pertanyaan ini benar-benar menggambarkan bagaimana keadaan kepemudaan sekarang, di zaman sekarang. Pertanyaannya itu begini, bagaimana cara kita agar lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi bahkan melepaskan segala perbuatan jahat seperti prasangka buruk, iri dengki, benci, marah, egois, agar tetap bisa produktif. Ditambah lagi kita sekarang berada di keadaan yang begitu sulit, menambah rasa kecemasan yang ada, membuat semuanya terlihat begitu berat. Ya, orang bilang so susah ini jangan bikin susah lagi ya. Artinya ya memang apa yang tadi disampaikan ini ya tentu kita semua sadari ya kalau menyimpan rasa benci, ya marah, iri hati, prasangka egois, ini hal-hal yang saya kira ini ciri-ciri manusia lama ini kan. Kan kita bicara tadi manusia baru yang produktif, yang bekerja, yang mau berbuah itu saya kira ini ya memang sesuatu yang ya artinya sebagai ya pemuda tentu semua kita juga merasakan memang tidak gampang untuk
untuk menjadi orang baik lah kira-kira gitu kan, menjadi betul-betul sudah sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua dalam proses toh. Ya. Ya, kita percaya ya lewat juga mungkin pandemi ini semakin Menyadarkan mengingatkan kita, kepada iya. kita ini ada banyak hal-hal yang nggak usah lah kita ini. Justru mungkin momen ini juga menjadi kesempatan bagi kita membaharui hidup kita ini. Tidak kita sadar ini tidak cocok ini. Malah kita diharapkan tuh bagaimana saling memperhatikan sekarang kan. Walaupun memang jarak apa istilahnya sudah Social distancing. Social physical distancing ini kita jaga jarak, tapi tidak berarti lalu semua bila perlu berjauhan terus lah, bukan begitu. Tapi walaupun jaga jarak, artinya hati kita itu tetap terhubung kan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana caranya? Ya saya kira ya caranya kita harus betul-betul juga pertama tentu membaharui hidup kita dengan Tuhan. Saya kira kalau kita merasa mampu untuk melepaskan hal-hal yang dosa itu, saya kira tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan itu. Kita perlu memohon bimbingan Roh Kudus kan untuk menolong kita Ya, betul. supaya kita ya ada cerita seorang pendeta juga ini cerita ini. Ada seorang pemuda dia datang kepada pendeta, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ini berusaha sudah untuk katakanlah melepaskan ini dosa-dosa saya, tapi saya tidak bisa gitu. Kenapa? Saya ini dia kecewa, dia putus asa, tidak bisa dia melepaskan itu. Lalu ini pendeta ajak dia, mari kita ke hutan. Jadi di waktu jalan pertama pendeta itu suruh ini pemuda ini coba cabut, itu ada rumput kecil, dia cabut, dia cabut. Jadi begitu berikutnya berapa langkah kemudian dia suruh cabut yang agak besar lagi, semaknya agak besar, agak susah juga, tetapi dia masih satu tangan. Berapa langkah kemudian dia disuruh lagi yang lebih besar lagi. Sekarang sudah mesti dua tangan Sudah dia dua tangan. cabut itu. Akhirnya begitu lagi berapa jauh mereka melangkah, pendeta bilang angkat cabut yang besar. Jadi ini pemuda bilang, jangan baku saya lupa pendeta. Ini besar, ini tidak bisa kita cabut ini. Walaupun seperti Renault mungkin DP badan tidak bisa. Nah, ini berarti kamu perlu orang lain toh. Jadi memang kalau kita sendiri mungkin tidak mampu, tidak semua bisa kita melepaskan. Mungkin egois, kita belajar berproses toh supaya jangan egois. Saya kira pandemi ini juga mengajar bagaimana kita saling peduli misalnya. Itu membuat kita, memang karena apa? Kita sadar kalau tidak dibantu orang lain, tidak saling membantu, susah ini hidup ini kan. Benar sekali, yang kita perlu sadari adalah pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial ya Bapak Pendeta. Kita memerlukan orang lain di sekitar kita, kita tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi jika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dan juga saya kira kalau itu juga kita sadari kita mau produktif, tadi dibilang bagaimana itu kan mengganggu produktivitas kita kan. Kalau kita menyimpan semua hal-hal yang tadi kebencian, marah, kalau orang dagang itu enggak bisa itu. Makanya dia orang yang paling bagaimana caranya justru membangun relasi itu dengan orang lain. Apalagi kita sebagai pemuda, persekutuan pemuda, jemaat, penting sekali membangun relasi ramah. Nah, ini yang membuat justru kita bisa maju begitu kan. Kalau kita perhatikan dalam pengalaman-pengalaman. Jadi bagaimana hal-hal yang bisa membebani kita, yang bisa menghalangi kita untuk produktif bekerja itu harus dilepaskan. Harus. Tidak ada cara lain kalau ingin maju, kalau ingin berhasil, kalau ingin apalagi berbuah bagi Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat. Tidak mungkin dengan cara-cara begitu. Dengan adanya iri hati, dengki, pasti akan sulit rasanya juga. Sulit. Hubungan rusak. Yang jelas pasti juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Baiklah Bapak Pendeta, jawaban dari Bapak Pendeta ini sudah menyinggung untuk pembahasan kita di pertanyaan yang ketiga sebenarnya. Karena ada teman-teman kita yang penasaran ini, bagaimana sih menjadi pemuda yang produktif pada situasi yang saat ini yang kita alami. Jadi seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, kita terus berbuah, kita terus
melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, walaupun kita hanya bisa bekerja dari rumah dan sebagaimana macamnya. Pada saat ini teman kita bertanya, bagaimana menjadi pemuda yang produktif di saat situasi sekarang ini? Langkah-langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan atau meningkatkan kerinduan beribadah para pemuda? Ini juga bisa kita tanyakan sama Kak Gian selaku penatua pemuda, pengurus pemuda saat ini. Tapi saya mau dengar pendapat Bapak Pendeta dulu, bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi bagaimana supaya kita sebagai pemuda ini ya tetap produktif gitu ya, tetap produktif, asal jangan sebelumnya tidak pernah produktif baru sekarang mau produktif. Ini nanti kan ada tetap wabah berarti baru produktif. Jadi sebelum pandemi dia sudah produktif, dan walaupun situasi pandemi tidak menghambat dia untuk tetap produktif. Itu yang kita harapkan. Artinya ya kita semua ingin selalu produktif toh, di sepanjang ayat kita, sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bagaimana supaya kita bisa tetap produktif. Dan saya kira Alkitab menarik sekali. Itu di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Di sana Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, dia mengatakan begini, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Lalu ayatnya yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Kalau kita melihat metafora kebun anggur ini, metafora kebun anggur ini melambangkan gereja sebenarnya. Jadi gereja sebagai satu persekutuan, dan ini yang diciptakan Tuhan Yesus untuk kita. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah atau kemudian berhasil atau produktif, maka di sini menggambarkan bahwa kita harus saling terhubung sebenarnya, saling terhubung. Jadi hidup kita menjadi produktif apabila kita saling terhubung. Tentu yang pertama-tama dikatakan terhubung dengan Tuhan toh? Ya, bahwa tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk kita perlu kuasa dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Jadi bagaimana hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Minta hikmat misalnya kan? Tentu Tuhan punya rancangan bagi setiap orang. Tentu rencana Tuhan itu ya kita kadang-kala untuk apa yang kita mau buat Tuhan, apa yang Tuhan inginkan saya buat. Ini yang kita renungkan ya dalam hubungan dengan Tuhan ini. Kita diciptakan Tuhan, dan kita perlu juga kuasa. Kita perlu hikmat, kita perlu ya kemampuan dari Tuhan untuk dapat melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan rencananya. Dan yang kedua itu bagaimana kita terhubung satu dengan yang lain. Saya kira ini pohon anggur ini kan, bagaimana kita terhubung satu dengan yang lain dalam gereja. Kita perlu orang-orang untuk hidup bersama. Kita perlu ya Gian, kita perlu ya Jane, kita saling tolong gitu, saling melengkapi. Itu kita bangun ini persekutuan ini. Ini salah satu di luar gereja itu sulit. Saya kira di dalam gereja ini kita punya potensi-potensi yang kalau bisa dikelola dengan baik ini. Ini sebenarnya kita semua bisa gitu. Ya, jangan kita jalan sendiri-sendiri. Ini yang persoalan banyak orang seolah-olah merasa malah sembunyi-sembunyi dengan satu dengan yang lain toh, supaya orang lain tidak berhasil. Dia hanya mau berhasil. Belum tentu dia berhasil kalau tidak ditopang atau dibantu orang lain. Nah, bagaimana kita mengelola ini? Saya kira lewat pengurus pemuda ini, ya bagaimana tentu tadi itu kalau terhubung dengan Tuhan nih saya kira ibadah-ibadah yang kita buat ini jangan hanya sekedar seolah rutinitas ya. Kadang-kala ibadah-ibadah kita kan semacam formalitas saja. Ya, Dan banyak sudah orang berpikir justru dalam ibadah-ibadah itu mungkin kita diskusi seperti sekarang ini ya. Kita angkat satu tema, mungkin nanti kesempatan berikut ya mungkin terkait dengan bagaimana ya soal menjalani hidup ini kan, apa yang kita harus kerjakan, kita buat ya, kita
saling mengembangkan ya satu dengan yang lain. Semua kita ini punya potensi sebenarnya, semua punya bakat tuh. Hanya kadangkala kita tidak bisa mengembangkan. Mungkin Masih kita, malu-malu biasa. malu-malu juga. Ya gitu. Saya kira itu yang jadi kerinduan supaya Mengembalikan mengembalikan ya kerinduan beribadah. Ya, saya kira ini sudah satu bentuk yang kita buat toh Ya. melalui ibadah online saat ini dengan model Q&A. ya, kita tanya jawab. Ini juga hal yang baru saya kira ya kita buat, kita lakukan. Justru di masa pandemi. Ini menarik sekali. Ya, mungkin masih banyak hal-hal lain, saya kira ya disinilah saya kira kita perlu bercakap-cakap. Para pengurus juga walaupun tidak ya sekarang orang mungkin lewat banyak cara ya untuk gimana untuk rapat, Video call ya saling ya memberikan masukan-masukan untuk membuat langkah-langkah. Jadi kalau saya sendiri buat katakan begini belum tentu bisa semua Ya, betul sekali. ikuti. Lanjut pertanyaan selanjutnya Kak Gian. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dia bertanya ini dari saudara Christian ya. Christian Piai. Kalau Christian biasanya kita panggil di pemuda tuh Bang Tian. Jadi Bang Tian ini tanyanya begini. Kira-kira kapan pandemi ini selesai? Dan apakah pandemi ini cobaan dari iblis atau ujian dari Tuhan? Ya. Ini pertanyaan yang dikirimkan langsung melalui DM IG Pemuda. Silakan Pak Pendeta, langsung. Kalau saya ini sulit jawab kapan ini kan, banyak sudah prediksi kan, para ahli prediksi kapan bisa ini ada masa puncak kemudian menurun. Tetapi tentu yang kita juga sangat mempengaruhinya toh. Iya, betul. Ya, bagaimana memutus mata rantai daripada penularan COVID-19 ini? Kan sangat ditentukan kita, bagaimana kita betul-betul mematuhi himbauan pemerintah. Saya kira apa yang dihimbau oleh pemerintah, ya bagaimana menjaga jarak misalnya kan, bagaimana stay at home, bagaimana kita pakai masker dan seterusnya. Kalau para pemuda tidak memperhatikan semuanya itu, ini justru bisa kita berkepanjangan lagi ini virus ini, karena tidak putus DP rantai. Jadi kan ya seperti negara-negara Italia atau sudah mulai melonggarkan dia punya lockdown itu. Kenapa? Ya walaupun terlambat juga mereka ya sudah banyak yang menjadi korban. Ya, tetapi ketika mereka semua sadar ini bahaya sekali, menyadari bahaya itu lalu mereka lockdown, lalu mereka semua berusaha taat. Nah, itu kemudian akhirnya ya pelan-pelan pas semuanya akan berakhir, badai pasti berlalu. Badai masuk pasti corona berlalu. ini. Amin. Yang persoalan sekarang, kadang-kala kita selalu gampang mengatakan bahwa ini hukuman misalnya kan, seolah-olah ini kita yang sudah berdosa. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini cobaan dari iblis atau ujian dari Tuhan? Jadi saya kira ya jangan kita susah juga ini mau menjawab ini, tetapi yang jelas ya semua kita melihat ya, virus COVID-19 ini sebagai bencana non alam ini kan, ini bencana. Jadi bencana seperti ini juga sudah terjadi juga di waktu yang lalu. Ya, kita juga belum lama menghadapi bencana gempa atau Omkoro ini kan, yang membuat kita porak-poranda. Kan juga hal yang sama kan muncul ini cobaan atau ujian. Tapi kita melihat ini bahwa ini adalah bagian dari bencana non alam. Ini sesuatu yang kita harus realistis saja melihat ini, sesuatu bisa terjadi gitu dalam hidup ini. Tetapi ya kita Roma 8 ayat 28 juga mengatakan di sana keyakinannya Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saya berpikir ini juga kalau biasa lewat kesulitan-kesulitan begini, ini menjadi ujian iman sebenarnya. Jadi ujian bagi iman kita. Jadi bagaimana Tuhan mengizinkan ini untuk ya banyak orang bisa menjadi lemah imannya. Tetapi ya kita berharap justru dengan pandemi ini
bukannya membuat kita lemah, bukannya membuat kita hilang. Kalau kita menjadi lemah, ya biasa itulah. Itu cobaan setan sudah ini Tuhan pakai, iblis ini pakai mencoba kita, menjauhkan kita Iya. dari dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita semakin kuat, kan memang proses untuk biasa dilihat di Alkitab itu, kalau ujian itu biasanya melalui yang susah-susah dulu, kesulitan-kesulitan dulu, itu proses hidup. Dan saya kira kita harus setia, tetap sabar, tabah itu kalau hadapi kesulitan-kesulitan, kan itu bagian proses karena indah pada waktunya, pada saatnya indah. Tapi kalau yang indah-indah dulu, ini biasa iblis begitu, tawarkan yang indah-indah dulu. Yang senang-senang Yang dulu. senang-senang kan, Hawa kan begitu. Waktu di Taman Eden itu, kalau kamu makan buahnya ini, kamu akan begini. Ya wah, enak sekali. Orang terpengaruh, sudah jadi cobaan iblis dengan dia. Akhirnya dia jatuh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Seli Amartarini. Yang biasa kalau di pemuda kita panggilnya Lala. Lala. Jadi Lala ini bertanya, mengapa kita perlu menunda proses pertemuan selama masa pandemi COVID-19 ini? Apakah karena kita kekurangan iman bahwa Tuhan akan melindungi kita? Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya, ini banyak ditanyakan ini dan memang ini pertanyaan yang booming. Kadang terbagi juga ini kan. Ada yang bilang, kenapa kita malah menunjukkan kalau kita tidak ibadah, terus mempertahankan ibadah, itu menunjukkan kuat iman kita kan. Kalau kita lalu tidak ibadah di gereja lalu kurang iman. Saya kira kita tidak bisa memahami iman begitu. Jadi iman kita ini kan tidak boleh hanya secara emosional saja padahal kita harus juga pakai realistis pakai hikmat. Pikiran kita ini Tuhan kasih akal budi juga dengan kita kita sudah tahu bahaya, masih kalau kita ikut ke sana, ini kan bikin ini iman bagaimana juga begitu kan? Betul. Kita percaya Tuhan pasti melindungi kita dan lewat proses ini dia dampingi kita kan, asal kita sabar, kita himbauan pemerintah juga wakil Allah kan untuk kebaikan kita. Bagaimana kita kalau kita taat, kita patuh, saya kira itu bagian dari iman, ketaatan kita. Jadi tengah-tengah situasi dan kondisi begini kita justru belajar taat, kita disuruh taat kepada Tuhan. Begitu juga orang Israel di Alkitab kan banyak contoh-contoh bagaimana waktu wabah tulah yang ke-10 misalnya di Mesir. Orang-orang Israel diingatkan jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Masuk ke dalam rumah, di depan ambang mereka, pintu mereka ada ditandai supaya mereka tidak kena tulah itu. Juga misalnya Nuh, cerita Nuh itu. Bayangkan, saya kira cukup lama juga dia di dalam bahtera itu kan. Dia disuruh masuk ke dalam bahtera ini. Dan mereka selamat. Mungkin kita ini belum lama. Kalau Nuh itu dengan keluarganya di dalam bahtera itu berapa puluh cukup lama, dan dengan binatang-binatang misalnya selamat. Seperti itu. Banyak contoh-contoh lain di dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa ada masa-masa di mana kita mungkin tidak bertemu tidak melaksanakan pertemuan-pertemuan luas karena suatu situasi dan kondisi. Tentu dengan hikmat Tuhan kita melihat bahwa ini adalah bagian dari kalau kita patuh, kita taat dengan Tuhan, kita ikuti yang begitu. Jadi bukan hanya secara emosi, kenapa kita takut, kenapa kita harus begitu kan? Kita harus melihat dari sudut pandang iman. Bahwa apa yang terjadi saat ini itu semua baik buat kita. Iman jangan hanya secara emosional. Betul. Kita juga perlu berhikmat. Akal budi hikmat. Itu semua bagian dari Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi Tuhan melindungi kita. Yang penting kita taat, setia, dengar-dengaran. Bukan mau-maunya kita kesana kemari karena merasa kuat iman, lalu Tuhan melindungi kita. Padahal di sisi yang lain kita sudah tidak dengar, tidak taat, tidak patuh kepada pemerintah, padahal untuk kebaikan kita ini. Iya benar. Padahal dengan diam di rumah pun itu
mengajarkan kita peduli sama orang lain. Ya, mengajar Bagaimana kita peduli, memutus mata rantai mengajar biar kita sabar. biar pandemi ini cepat selesai, kita boleh berkumpul lagi seperti dulu. Yang penting intinya kita taati peraturan pemerintah. Mungkin ada maksud-maksud Tuhan begitu Ya. kan? Seperti banyak sekarang kita dengar ya dengan ini, lalu polusi jadi berkurang. Iya, benar sekali. Langit lagi jadi cerah. Tadi Iya. itu banyak orang-orang di cuma sibuk kegiatan aktif, Iya. lupa di rumah kan? Ya, Sekarang keluarga, punya waktu dengan keluarga. bisa boleh berkumpul sekarang banyak Ya. kesempatan. Benar Dan sekali. percaya kalau kita dengar-dengaran kita patuh, pasti akan berlalu semuanya ini. Jangan Amin. kita pikir, kapan semua berlalu, semua tak terus ini begini. Tidak, yakinlah, tidak mungkin Tuhan memberikan kita cobaan yang melebihi kekuatan kita kan? Iya, karena kita percaya segala sesuatu ada waktunya. Kalau sekarang waktunya kita harus berada di rumah, berkumpul bersama keluarga kita, Tuhan pasti menyediakan waktu untuk kita kembali bertemu dengan teman-teman kita, Amin. saudara-saudara kita di Benar luar. sekali. Baiklah pemirsa, saat ini kita akan masuk dalam pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya memang orangnya tidak mau disebutkan namanya. Iya. Dia bertanya seperti ini. Seumpama kita diperhadapkan dengan pilihan mengikuti peraturan pemerintah yang bertolak belakang dengan perintah Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dan warga negara yang baik? Ya, saya kira ini ya mungkin dalam banyak ada hal-hal yang tertentu ya kita mungkin menghadapi suatu aturan-aturan yang mungkin tidak sesuai ya dengan Iya, pertentangan. Nah, ini memang ya kita juga harus cerdik ya, cerdik. Yesus juga mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati. Tetapi memang dalam Kisah 5 ayat 29 di sana juga ada Petrus ini menyampaikan ketika dia menghadapi dari mahkamah agama ya yang melarang mereka memberitakan Injil, lalu mereka dengan keras mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. iya, Kita harus lebih taat. Tapi itu kan memang ya dalam hal-hal yang betul tertentu dan memang mengandung resiko ya. Kadang-kala kita tidak mampu tidak sedia mengambil resiko, padahal ya memang sebagai orang beriman ini ya memang kadang-kala ada harga yang harus dibayar. bayar. Yang jelas ya Tuhan harus di atas segala-galanya toh. Kalau memang betul-betul ya Tuhan inginkan kita begini, kemudian misalnya yang aturan tidak sesuai, ya mungkin apa yang Tuhan inginkan kita harus taat. Tetapi tentu ya saya kira untuk sementara untuk kita kaitkan dengan situasi sekarang tidak cocok toh, tidak cocok. Jadi jangan lalu seolah-olah kalau apakah aturan pemerintah yang sekarang melanggar, Iya. tidak toh. Jadi jangan beranggapan bahwa peraturan pemerintah yang social distancing itu untuk tidak ibadah di gereja itu bertolak belakang dengan maksud Ya, Tuhan. itu tidak. Itu semua demi kebaikan kita. Kebaikan kita ini saya kira Tuhan pakai pemerintah Iya, untuk melindungi kita dari virus yang mematikan ini kan. Benar. Aduh, kita kan tidak mau kan kena virus. Kalau ada yang mau kena ya silakan saja, tetapi ya itu bodoh-bodoh sendiri kan. Apalagi bukan hanya kita, apalagi mungkin pemuda tidak ada kan kasus orang tidak ada gejala itu kan, tanpa gejala itu. OTG. Tapi gara-gara dia orang tuanya yang kena. Iya. Berarti kita ini menjadi bukan menjadi berkat bagi Iya. orang lain. Kita memang tidak kena, mungkin tiada gejala karena tubuh kita, antibodi kita imun kita kuat. Tetapi kita membawa. Saya kira itu sangat bertentangan dengan hakikat kita, panggilan kita sebagai orang percaya itu untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, berbagai spekulasi, pertanyaan yang muncul di benak orang-orang tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia di tengah masa COVID-19 ini. Karena kita bisa melihat bahwa ada misalnya kita lihat tenaga medis yang berada di garda terdepan. Tapi kita melihat mereka juga menjadi korban
dari pandemi COVID-19 ini. Maka muncul pertanyaan Pak Pendeta, apakah ada perbedaan penyertaan Tuhan bagi setiap orang? Mengapa ada orang yang terkena virus ini bahkan meninggal walaupun dia taat mematuhi perintah aturan pemerintah dan juga bahkan memberikan diri mereka, tenaga mereka untuk menolong sesama. Tapi ada juga yang tetap sehat walaupun mereka melanggar. Nah, bagaimana itu Pak Pendeta? Jadi ini pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi kita tentu tidak boleh meragu-ragukan penyertaan Tuhan kepada kita. Walaupun memang dalam dunia ini saya kira kita ya menyadari manusia yang fana toh. Kematian itu setiap saat bisa saja terjadi. Biar tidur-tidur di rumah juga boleh mati juga. Bukan karena virus lagi ini kan. Tapi kalau sejauh saya kira kalau kita misalnya taat mengikuti himbauan mungkin lebih kemungkinannya lebih terlindung, lebih selamat itu lebih banyak kan ketimbang kita tidak mengikuti, tidak taat kepada himbauan pemerintah. Jadi saya kira kalau ada kasus misalnya ya ada orang tua kasihan dia di rumah, ini kan ada begitu kan informasi yang kita karena anaknya mudik dari Jakarta, mudik justru orang tuanya yang hanya di rumah saja akhirnya dia kena kan, siapa yang salah ini kan? Ya begitulah kita manusia ini memang dalam hidup ini selalu banyak resiko-resiko, tetapi ya juga apalagi tadi dibilang ini para medis di garda terdepan, mereka memenuhi panggilan mereka untuk melayani, menolong. Tapi mereka memang justru resikonya lebih besar. Gitu. Resiko untuk menghadapi. Jadi mereka juga disuruh bagaimana caranya menjaga diri. APD itu ya, kan? Menggunakan APD. Menggunakan APD betul. Aduh, saya lihat apalagi ada keluarga juga medis. Aduh, kalau mereka bertugas harus begitu. Tetapi ya memang ya mungkin saja tidak tertutup kemungkinan juga terkena juga ya misalnya gitu. Tapi ya kita tentu dalam situasi begini justru kita sangat mengharapkan penyertaan Tuhan toh. Bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tentu kita juga lewat kesempatan ini kita berdoa, kita betul di sini ujian bagi kita. Ya, jangan kita merasa seolah-olah dengan situasi begini kita justru meragu-ragukan penyertaan Tuhan toh. Justru inilah saatnya ya mungkin kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya saat-saat yang sulit begini ini kan banyak kemungkinan kita tidak bisa prediksi ya. Ya, berarti setidaknya bagaimanapun kita meminimalisir semua itu. Soal meninggal atau tidak itu bukan tergantung tentang wabah, tapi memang itu sudah diatur. Sudah kita harus mungkin mati ya kita mati. Ya. Tapi kita kalau mati dalam Tuhan. Ya, amin. Kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bukan sempurna. hanya di bumi ini kan kita tahu bahwa hidup itu bukannya sampai di bumi ini. Tapal batas kematian, tapi kita berharap kehidupan yang kekal. Baiklah pemerintah, ini kita masuk dalam pertanyaan terakhir. Pertanyaan penutup. Bertanyanya seperti ini. Apakah dengan cara kita yakin dan percaya kepada Tuhan bisa menjamin kita tidak terkena COVID-19? Ya, tentu kita harus percaya. Ya. Kita harus yakin dengan Tuhan. Ya, toh seandainya kita terkena COVID, kita sudah berusaha tetap jangan hilang percaya kita. Jangan hilang keyakinan kita. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Jadi dia tahu bagaimana melindungi kita. Tuhan punya cara. Ya kadang-kala memang lewat proses. Ada orang juga yang kena, ya sembuh juga kan, sehat. Justru proses itu dia bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia. Ya, benar. Bagaimana Tuhan dia jamah dia. Ya, bukan hanya dia tidak kena sakit baru dia disertai Tuhan. Justru ketika dia diizinkan Tuhan mengalami itu, di sana dia mengalami bagaimana Tuhan menolong dia. Ya. Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya sehingga dia menjadi lebih kuat dengan Tuhan. Bahkan mungkin ya lewat peristiwa duka, ya banyak ya, ada banyak juga pendeta yang meninggal ya karena ini. Apakah kita mengatakan Tuhan tidak sertai dia padahal dia pendeta? Saya kira Tuhan izinkan itu.
Ya kita banyak hal yang kita tidak tahu. Di balik dari itu pasti ada maksud-maksud Tuhan. Toh? Betul. Paling tidak kita belajar untuk bagaimana ya bahwa ini dalam hidup ini memang banyak ancaman-ancaman bahaya. Tetapi kita tahu bahwa walaupun ya kita harus sampai mati, kita harus mati dalam Tuhan. Amin. Jangan mati di dalam ketidakpercayaan. Baiklah, terima kasih Bapak Pendeta untuk 8 pertanyaan yang sudah dijawab langsung dengan melihat bagaimana Alkitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum menutup dan meminta Pak Pendeta memberikan pesan-pesan kepada anak muda dimanapun mereka berada, saya sedikit mau bertanya kepada Penatua Gian, selaku Penatua Pemuda GPID Peniel Palu, bagaimana sih tips-tips di tengah masa COVID-19 ini untuk anak muda, kita sebagai anak muda, pemuda-pemudi Kristen tetap mempertahankan kesatuan dan keutuhan pelayanan pemuda. Menurut Kak Gian bagaimana? Oke, ini pertanyaan dadakan kayaknya nih. Jadi selaku ketua pemuda, memang ini sangat berdampak kepada pemuda. Dengan ibadah pemuda yang hampir 2 bulan ditiadakan, dalam benak kepengurusan pasti berpikir kalau setelah wabah ini berakhir, apakah pemuda itu akan seperti dulu lagi datang atau tidak, atau malah berkurang. Tapi dengan keadaan seperti ini juga membangkitkan kreativitas anak-anak muda. Dan saya melihat bahwa banyak di gereja-gereja pemuda menjadi garda terdepan untuk penyiaran online. Itu memacu bagaimana kreativitas pemuda. Jadi walaupun kita tidak ibadah secara seperti biasa, tapi dengan melakukan kegiatan live streaming, sesungguhnya kita tetap melayani. Dan buat teman-teman pemuda, khususnya pemuda GPID Peniel, memang dalam setiap minggu ada beberapa pemuda yang ambil bagian dalam proses live streaming. Walaupun tidak semua, kalau semua datang berarti kita ibadah pemuda. Jadi walaupun hanya beberapa, tapi itu tidak menurunkan sukacita kita. Karena melalui ibadah yang kita siarkan, teman-teman di rumah juga pasti boleh mengikuti ibadah dengan kerjasama dari teman-teman di sini. Seperti itu. Dan saya harap buat teman-teman di pemuda yang ada di rumah, teman pemuda-pemuda GPID Peniel, tetap stay at home atau taati aturan pemerintah untuk tetap di rumah, jaga jarak agar kita semua bisa berkumpul lagi seperti dulu. Kalau begitu kasih kita tips-tips yang bisa dibagikan oleh Kak Gian dalam menghadapi pandemi ini agar anak-anak muda tetap produktif. Oke, jadi tips-tipsnya itu yang pertama itu tipsnya mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaannya itu mengucap syukur, karena kalau tidak mengucap syukur segala sesuatu pasti terasa berat dengan keadaan seperti ini. Dan tips-tips selanjutnya, apapun yang teman-teman bisa lakukan di rumah, yang penting positif, lakukan. Ini adalah waktu bagaimana kita pemuda untuk berkreasi. Walaupun di rumah yang sekolah, di rumah yang kerja, ada yang di rumah, ada yang kerja di rumah, atau ada yang kerja di kantor, tetap berkarya. Tetap berkarya, jangan putus, dan gunakan masa-masa seperti ini benar-benar untuk introspeksi diri. Betul sekali. Kayak berbagi pengalaman sedikit Pak Pendeta, saya di rumah selama masa COVID-19 ini merasa menjadi chef hebat Pak Pendeta. Jadi belajar masak. Iya, karena kalau di aktivitas biasa ke kantor, pulang tidur, nonton, kerja, nonton drakor. Tapi setelah masa pandemi ini merasa daripada saya tertekan, saya mencoba melakukan sesuatu dan saya jadi jago masak Pak Pendeta. Luar biasa. Berarti kalau jago masak ini kan berarti ibadah pemuda kalau setelah wabah ini berakhir, luar biasa. Ibadah pemuda langsung kita di rumahnya apa yang akan saudara dilakukan. saudari. Oke, baiklah, terima kasih Kak Gian dan Pak Pendeta menutup Q&A pada malam hari ini. Saya minta kesediaan Pak Pendeta untuk memberikan pesan-pesan bagi anak-anak muda dimanapun mereka berada dalam menghadapi masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin menjadi akhir dari percakapan kita saat ini, bahwa tentu walaupun kita memang sementara ini dalam masa pandemi COVID-19, kita
mungkin belum tahu sampai kapan, tapi kita berharap tidak terlalu lama lagi. Karena itu kita semuanya harus berpartisipasi. Jangan kita sebagai pemuda-pemudi merasa karena kita masih kuat cukup lalu ya pandang enteng istilahnya kan. Kita harus juga menghormati himbauan dan ketetapan pemerintah ya, untuk kita bersama-sama memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ini. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini, sesuai dengan tema kita, tidak berarti kita lalu berhenti produktif atau tidak melakukan sesuatu. Saya kira tadi dari teman pengurus yang ada ini, Jain dan Gian, tentu sudah menyampaikan seperti Jain tadi, justru kesempatan yang tadinya sebelum pandemi dia tidak pernah lakukan, tapi dia bisa melakukannya. Jadi dia memanfaatkan ini peluang. Jadi mungkin teman-teman pemuda tentu jangan hanya di rumah cuma tidur saja, lama-lama bangka kita kan. Bisa sakit juga itu. Kalau tidur terus ya lama-lama bisa gula darah itu kan. Atau cuma hanya game saja. Tentu ya mungkin itu juga berbuat melakukan sesuatu, tapi mungkin ya, tanam bunga atau apa. Mungkin ada hal-hal lain. Kalau yang suka dagang, ya bisnis misalnya melalui online toh. Memanfaatkan online, belajar. Saya juga tentu mulai belajar, karena dituntut dengan begini ya, seperti sekarang ini kita melaksanakan ibadah online seperti ini. Walaupun kalau sebelumnya ya mungkin kita merasa tidak, kenapa begini kan, tetapi ya inilah, justru kita belajar banyak hal, jadi tetap produktif. Jadi tidak boleh masa pandemi itu menjadi halangan bagi kita, apalagi pemuda-pemudi gereja itu, untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi sekalipun dalam kesulitan kita tetap harus berbuah. Ya, tentu untuk dapat berbuat tadi sudah saya sampaikan, untuk hubungan dengan Tuhan tetap dijaga kan, persekutuan dengan Tuhan dan juga hubungan satu dengan yang lain. Ya, memang kita tidak bisa berkumpul seperti waktu-waktu lalu, tapi mungkin lewat WA, lewat banyak ya media sosial, kita bisa saling terhubung untuk saling menguatkan, saling menolong sebagai satu persekutuan pemuda. Kiranya Tuhan menolong kita. Oke. Ya, berarti kita pemuda bagaimanapun tetap harus bersukacita dengan keadaan seperti ini. Dan dengan metode-metode seperti ini diharapkan membangkitkan kembali bagaimana teman-teman pemuda punya kerinduan untuk beribadah lagi, seperti itu. Jadi diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance yang sudah boleh menjadi kadim sekaligus narasumber kita pada saat ini. Dan teman-teman semua, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk masuk dalam doa syafaat, kita angkat pujian yang berkata, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sangat bergembira dan bersyukur
karena Tuhan berikan waktu dan kesempatan bagi kami saat ini boleh melaksanakan ibadah pemuda secara online. Kami berhubungan dengan Tuhan dan juga terhubung dengan satu terhadap yang lain dimanapun kami berada saat ini dan mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melengkapi, menguatkan, menyegarkan iman dan pengharapan kami lewat ibadah ini, terlebih lewat kami belajar akan firman-Mu, berdiskusi di sekitar firman-Mu. Kami mohon kiranya ya Tuhan, Engkau meteraikanlah segala sesuatu yang baik yang sudah kami boleh percakapkan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi dasar kami dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya, senantiasa kami jadikan itu sebagai pedoman hidup kami. Ya Tuhan Allah, kami sadari situasi dan kondisi masa pandemi virus COVID-19 saat ini tidak mudah untuk kami jalani sebagai pribadi, sebagai persekutuan pemuda, bahkan juga keluarga dan jemaat serta masyarakat. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa semua ini adalah bagian daripada proses kehidupan yang harus kami hadapi dan kami atasi. Tentu kami diharapkan untuk juga ikut berperan, berpartisipasi di dalam memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ini. Tuhan menolong kami sebagai pemuda-pemudi jemaat-Mu supaya kami benar-benar dapat dengar-dengaran dan taat terhadap himbauan pemerintah dan juga gereja di dalam kami ikut berpartisipasi, berperan memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tetap sabar, tabah, tidak mudah kecewa dan putus asa di tengah-tengah berbagai ujian-ujian dalam iman kami. Justru dalam masa inilah kami belajar untuk menjadi kreatif, inovatif di dalam kami menemukan hal-hal yang baru mungkin, yang tidak kami bayangkan, yang tidak pernah kami lakukan, tetapi kami didorong oleh Tuhan lewat hikmat daripada-Mu Tuhan. Melalui masa ini kami melakukan sesuatu yang bagus, yang berharga, yang dapat menunjang kehidupan kami, yang dapat mendewasakan kami, dan juga termasuk di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu semakin ditambahkan. Kami mohon Tuhan memberkati daripada saudara-saudari kami pemuda yang selama ini telah ikut berperan di dalam menyelenggarakan ibadah-ibadah online di jemaat ini. Tuhan, kami melakukan semuanya ini tentu karena Tuhan yang campur tangan selalu dan juga dibantu dengan semua pemuda-pemudi yang dengan bakat-bakat, dengan segala keterampilan, kemampuan yang mereka miliki, mereka mau juga terus berbuat dan terus berbuah dalam menunjang pelayanan dan kemuliaan akan nama-Mu. Kami mendoakan semua pemuda-pemudi jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada saat ini, mereka dalam berbagai-bagai situasi dan kondisi masing-masing. Mungkin sementara ini mereka sedang bergumul Tuhan, karena pekerjaan mereka terganggu, karena mereka tidak bisa bekerja seperti apa yang selama ini mereka laksanakan. Mereka mungkin juga terganggu secara finansial, secara ekonomi karena situasi dan kondisi ini. Tuhan kiranya kuatkan mereka, berikan keteguhan, kesabaran, supaya mereka tetap menanti-nantikan saatnya Tuhan akan campur tangan dan menolong mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka pun dalam masa pandemi ini. Kami percaya sekalipun dalam kesulitan-kesulitan kami dapat berbuat sesuatu yang bernilai, yang berharga, baik pribadi maupun bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati para pemuda dalam semua rencana dan harapan-harapan mereka, walaupun mungkin sementara ini tertunda karena situasi ini, tetapi kami yakin Tuhan akan buat indah pada waktunya.
Kami berdoa bagi semua pemuda-pemudi yang mungkin berhari ulang tahun atau mengalami hal-hal yang indah, kegembiraan karena berbagai hal dalam masa-masa ini. Kami bersyukur bersama dengan mereka, dan biarlah Tuhan menyempurnakan segala kegembiraan mereka. Berdoa bagi para pemuda-pemudi yang sementara ini juga sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, mereka harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong supaya mereka tetap akan sukses. Kami berdoa bagi para pengurus pemuda Jemaat Peniel, Tuhan memberkati supaya sesuai dengan harapan-harapan kami bersama, bahwa lewat pengurus pemuda ini juga tetap mengelola persekutuan pemuda ini dengan baik, bahkan dalam masa pandemi ini sesuai dengan tema kami tetap produktif di masa pandemi. Biarlah juga para pengurus pemuda dapat memikirkan atau dapat bertukar pikiran untuk bagaimana menopang, membantu para pemuda-pemuda satu dengan yang lain, supaya sekalipun di tengah masa pandemi ini tetapi bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu yang bernilai, baik bagi pribadi sendiri, bagi keluarga, bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat. Dan kami tentu diingatkan juga lewat situasi dan kondisi seperti ini, supaya kami juga melihat di sekitar kami ada banyak orang-orang yang dalam kesulitan, banyak orang-orang dalam kekurangan yang mungkin perlu dibantu oleh kami. Kiranya kami juga dapat berpikir untuk bagaimana berbagi, untuk saling membantu satu dengan yang lain, untuk saling meringankan beban, sehingga kami secara bersama-sama bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, boleh melaksanakan ibadah saat ini sampai selesai. Kami serahkan jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu di Jemaat GPD Peniel Palu, kiranya seluruh pelayan dan jemaat senantiasa diikat di dalam satu persatuan dan kesatuan untuk kami bersekutu, bersaksi dan melayani, walaupun dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada saat ini. Kiranya Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup jemaat. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami dalam menangani situasi, kondisi masyarakat bangsa di tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa bagi para medis yang berada di garda terdepan di dalam mengantisipasi atau di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab untuk menolong orang-orang yang sedang menghadapi penularan daripada virus corona baru ini. Kami berdoa memohon perlindungan Tuhan bagi mereka, juga bagi pemerintah kami dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab. Kiranya segera dapat ditemukan vaksin dan obat untuk penyembuhan bagi orang-orang yang sakit karena virus COVID-19. Kami berdoa memohon penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang sementara ini terpapar dengan virus COVID-19, baik yang sementara diisolasi mandiri di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, dan lepaskanlah mereka dari penyakit ini, sehingga mereka bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh hidup dan penghidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua yang boleh terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah online saat ini, kami menyerahkan hidup dan penghidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan, supaya kami bukan saja diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput teman-teman yang ada di rumah untuk berdiri. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sebelum itu mari kita angkat pujian yang berkata, kemenangan terjadi di sini.
Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Diberkati dan dilindungilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tetap sehat, tetap kuat, jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.